Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar pada kajian ilmu keperawatan. Pada kesempatan ini kita akan belajar pada ilmu keperawatan mendengar bedah pada topik proses keperawatan pada pasien dengan shock hipovolemik. Target pembelajaran hari ini adalah yang pertama, Anda setelah mempelajari materi ini diharapkan mampu memahami proses patofisiologi dari shock hipovolemik. Kemudian yang kedua adalah memahami proses keperawatan pada pasien dengan shock hipovolemik. Baik, kita mulai pada materi yang pertama. Sebenarnya apa yang terjadi pada pasien dengan shock hipovolemik? Jadi shock hipovolemik itu merupakan kehilangan dari cairan yang disebabkan oleh ketidakadekuatan dari sirkulasi ya. Sirkulasi itu adalah pembuluh darah ya. Yang berdampak apa? Yang berdampak ketidakadekuatan perfusi ke dalam seluruh organ tubuh kita. Di mana shock hipovolemik ini dapat disebabkan oleh karena perdarahan yang sifatnya eksternal. Perdarahan yang eksternal ini berdampak pada apa? Yaitu bergeraknya cairan ke dalam tubuh yang berasal dari pembuluh darah menuju ke jaringan. Secara fisiologi tubuh kita mempertahankan secara sistem hemodinamik tubuh kita mempertahankan darah tetap dalam pembuluh darah. Ketika pembuluh darahnya itu tidak adekuat sehingga terjadi pecah sehingga timbullah perdarahan. Sehingga cairan di dalam pembuluh darah itu keluar dari pembuluh darah menuju ke jaringan atau ruang ketiga. Perdarahan eksternal ini akan berdampak hilangnya darah plasma, kemudian cairan dan elektrolit ya. Jadi cairan di dalam pembuluh darah itu terdiri dari darah, plasma, cairan atau air dan elektrolit. Perdarahan eksternal bisa disebabkan oleh karena trauma Kemudian perdarahan di saluran pencernaan, muntah dan diare. Untuk berpindahnya cairan ke dalam rongga ketiga dapat disebabkan oleh karena asites atau pankreatitis. Jadi dapat disimpulkan bahwa shock hipovolemik adalah shock yang disebabkan oleh kehilangan banyak cairan yang diakibatkan oleh karena perdarahan eksternal. Perdarahan eksternal ini akan berdampak pada berpindahnya cairan dari pembuluh darah keluar dari pembuluh darah. Cairan di dalam pembuluh darah ini terdiri dari darah, plasma darah, air, dan elektrolit. Ketika tubuh kekurangan darah, plasma, air, dan elektrolit, maka volume cairan di dalam pembuluh darah akan mengalami penurunan. Sehingga akan berdampak pada penurunan perfusi ke seluruh tubuh. Penurunan jumlah dari volume darah ini berdampak pada penurunan tekanan darah. Sehingga jantung akan mengalami hipotensi atau tekanan darahnya mengalami penurunan karena tidak ada volume atau cairan dalam darah yang dipompa ke seluruh tubuh. Baik, itu adalah dari proses patofisiologi dari shock hipovolemik Kemudian kita lanjutkan ke tanda gejala dari shock hipovolemik. Yang pertama adalah hipotensi. Tekanan darahnya mengalami penurunan. Ini dikarenakan adanya penurunan volume darah di dalam tubuh. Volume itu akan mempengaruhi adanya tekanan darah. Semakin tinggi volume, maka tekanan darahnya akan semakin meningkat. Semakin rendah volume di dalam darah, maka tekanan darah juga akan mengalami penurunan. Jadi ketika terjadi penurunan banyak volume darah yang hilang, maka itu akan berdampak pada
tekanan darah, yaitu mengalami hipotensi. Tanda yang kedua adalah penurunan dari urin output ya, kurang dari 25 mili per jam. Hal ini dikarenakan karena apa? Rendahnya perfusi darah menuju ke ginjal ya. Perfusi darah ke ginjal mengalami penurunan itu disebabkan oleh karena ya suplai darah dari jantung ke seluruh tubuh juga mengalami penurunan. Ketika suplai darah menuju ginjal mengalami penurunan, hal ini menyebabkan terjadinya penurunan dari urin output. Ya, jadi produksi urin juga akan berdampak mengalami penurunan. Tanda yang ketiga adalah denyut jantung lebih dari 100 kali per menit atau mengalami takikardi. Ini oleh karena apa? Kompensasi jantung ya, yang disebabkan oleh penurunan dari volume. Jantung akan berusaha untuk memenuhi suplai darah ke seluruh tubuh, tetapi memang jumlah volumenya mengalami penurunan. Sehingga jantung bekerja keras untuk memompa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan di seluruh tubuh. Tanda yang keempat adalah kulit teraba dingin ya. Hal ini disebabkan oleh karena vasokonstriksi perifer ya, sebagai akibat penurunan dari volume ya. Vasokonstriksi perifer ini sebagai kompensasi juga ya, dalam rangka untuk meningkatkan perfusi dan meningkatkan kemampuan jantung untuk berkontraksi. Nah, kulit teraba dingin ini disebabkan karena tadi dari volume darah mengalami penurunannya, sehingga apa? Metabolisme juga akan mengalami penurunan karena nutrisi ke seluruh tubuh juga akan mengalami penurunan ketika jumlah darah yang diedarkan ke seluruh tubuh juga mengalami penurunan. Nah, jumlahnya volume darah ya, volume cairan itu yang hilang tadi akibat perdarahan ya, berdampak pada berkurangnya volume cairan yang diedarkan ke dalam seluruh tubuh. Sehingga ketika jaringan kekurangan cairan, dia akan mengalami kulit akan terasa dingin ya, teraba dingin. Tanda yang kelima adalah kelemahan dan penurunan kesadaran ya. Ini juga bisa disebabkan oleh rendahnya atau berkurangnya perfusi menuju ke otak ya. Jadi darah, eritrosit, ya, elektrolit, kemudian plasma yang seharusnya membawa nutrisi ke otak, membawa oksigen ke otak juga akan mengalami penurunan karena banyak yang hilang akibat oleh karena perdarahan. Kemudian untuk selanjutnya adalah tadi kita ada mempelajari tanda dan gejalanya. Kemudian kita lanjutkan dalam pemeriksaan laboratorium, yaitu bisa pemeriksaan tes darah ya. Kita bisa cek sel darah merah ya, akan bisa kita temui adanya anemia ya. Kemudian kita cek kreatinin dan urin ya, kreatinin dan nitrogen ya, kreatinin dan bun ya, blood ureum nitrogen atau bun. Kemudian kita pelajari atau kita cek ya fase koagulasi atau pembekuan darah, apakah perdarahannya disebabkan oleh faktor-faktor pembekuan darah. Kemudian kita cek ya golongan darahnya ya, untuk memastikan kepastian dari proses transfusi yang akan kita berikan nanti. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan dari arterial blood gas atau ABG, yaitu analisis gas darah. Di sini akan ditemukan penurunan pH ya. Jika ini tidak segera membaik, akan terjadi asidosis. Kemudian pada pemeriksaan gas darah
ya bisa ditemui nanti adalah kondisi asidosis metabolik. Ini sebagai akibat dari akumulasi produk-produk metabolisme, dan kemudian akan terjadi ya atau kita temukan peningkatan tekanan parsial arteri oleh karbon dioksida dan penurunan tekanan parsial arteri dari oksigen yang diakibatkan oleh rendahnya perfusi ke dalam jaringan. Oke, terus bagaimana dengan pengobatannya ya? Untuk pengobatan atau perawatannya ini tergantung dari keparahan dari tanda gejala. Dan selalu ya, ini untuk treatmentnya selalu untuk menjaga ya, pertama menjaga jalan nafas tetap terbuka, ya, pertahankan pernafasan dan sirkulasi, serta segera lakukan resusitasi cairan ya. Ini merupakan tanda-tanda vital yang penting ya. Setelah kondisi stabil ya, tetap fokus ya untuk ya pada apa? Perawatan penyebab dari shock tersebut ya. Jadi setelah Anda pastikan ya jalan nafasnya tetap terbuka, nafasnya tetap ada, sirkulasinya ada atau stabil, dan segera melakukan resusitasi ya, dan dilakukan stabilisasi, kemudian dilanjutkan untuk ya perawatan penyebab dari shock tersebut. Ya. Jadi untuk perawatan dari shock hipovolemik ya, kita memang harus menentukan sebenarnya apa yang menyebabkan shock ini ya. Apakah perdarahan atau dari faktor-faktor yang lain. Tindakan yang selanjutnya dapat kita lakukan adalah ya mengontrol perdarahan ya. Yaitu kita bisa tes ya, kita bisa lihat ya, kita kaji apakah perdarahan itu berasal dari gastrointestinal ya. Bisa kita cek dengan pemeriksaan dari tinja, apakah tinjanya itu bercampur dengan darah atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah kita mengganti cairan yang hilang ya. Dengan mengganti cairan yang hilang tergantung dari penyebab dari shock tersebut. Ya, nanti cairannya adalah macam-macam ya, apakah hanya menggunakan cairan elektrolit saja atau menggunakan produk darah. Jadi cairan intravena atau produk darah itu pilihan ya, tergantung dari kondisi pasien mengalami shock yang disebabkan oleh apa. Selanjutnya untuk diagnosa keperawatan yang muncul ya sebagai permasalahan yang kita angkat oleh kita sendiri sebagai perawat adalah yang pertama adalah kekurangan volume cairan, kemudian yang kedua adalah ketidakefisienan perfusi jaringan, kemudian penurunan kardiak output. Nah, untuk etiologinya tergantung dari penyebab dari shock tersebut ya. Misalkan kekurangan volume cairan berhubungan dengan diare, bisa. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan perdarahan karena apa? Trauma, misalkan seperti itu. Penurunan cardiac output berhubungan dengan kehilangan banyak darah ya. Ketidakefisienan perfusi jaringan berhubungan dengan kehilangan banyak darah. Nah, jadi untuk etiologinya tergantung dari kondisi penyebab dari shock hipovolemik atau hilangnya banyak darah atau hilangnya dari cairan di dalam tubuh itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh perawat ya dalam menangani pasien, proses perawatan dalam menangani pasien dengan shock hipovolemik, yaitu yang pertama adalah kita mengganti cairan yang hilang ya, dengan cara yang pertama adalah ya gunakan ya
intravena ya, gunakan kateter intravena dengan ukuran yang besar ya. Ya. Seperti ini adalah ukurannya 14 G atau 14 Gauss ya. Jika ada ukuran 14 itu lebih baik ya. Nah, jika ukuran 14 tidak ada, bisa Anda menggunakan kateter intravena ya, jarum intravena dengan ukuran 16 ataupun 18. Jadi semakin besar semakin bagus. Nah, cairan yang digunakan apa? Cairan yang digunakan adalah cairan Ringer laktat ya, atau RL ya, yang mengandung elektrolit atau normal salin atau NS 0,9%. Ataupun juga bisa menggunakan ya produk darah ya. Tipenya adalah tipe yang spesifik ya, atau tipe O negatif. Jadi kalau misalkan pasien dengan golongan darah A dengan golongan darah A, golongan darah B dengan golongan darah B, yang tipe-tipe yang spesifik. Kemudian langkah selanjutnya adalah Anda monitor setiap 15 menit ya. Apa yang Anda monitor adalah tekanan darah. Nah, jika sistoliknya kurang dari ya, tekanan darah sistoliknya kurang dari 80 mm air raksa, kemudian Anda tingkatkan ya oksigen ya, Anda tingkatkan aliran oksigennya. Kemudian ukur ya vital sign ya setiap 15 menit sekali ya. Jadi ukur tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, suhu setiap 15 menit sekali. Ini ya tugas kita sebagai perawat ya. Kemudian langkah selanjutnya yang Anda lakukan adalah sebagai perawat mengukur urin output ya setiap jam ya dengan kateter urin inhaling ya. Peningkatan rata-rata atau peningkatan cairan ya, jika urin output ini kurang dari 30 ml per jam ya. Peningkatan cairan ya, jika urin output ini kurang dari 30 ml per jam. Jadi hati-hati dengan tanda-tanda dari rendahnya dari cairan ya, aliran dari cairan. Karena apa? Hal ini nanti akan berdampak ya adanya dyspnea, sesak nafas ya, dan tanda-tanda crackless di dalam paru-paru. Jadi Anda harus mengukur ya urin output setiap jam dengan menggunakan kateter inhaling ya. Kemudian Anda tingkatkan ya tetesan cairan jika urin output kurang dari 30 ml per jam ya. Jika urin output kurang dari 30 ml per jam, Anda tingkatkan tetesan infusnya. Kemudian Anda harus perhatikan tanda-tanda dari kelebihan cairan ya. Tanda-tanda dari kelebihan cairan di sini adalah timbulnya crackless atau sesak nafas pada paru-paru. Jadi ketika kita melakukan peningkatan atau resusitasi, kita juga harus memperhatikan apakah resusitasi ini akan berdampak kelebihan cairan atau tidak. Kemudian selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah ya Anda mengkaji Anda mengkaji di area kulit apakah teraba dingin, terlihat pucat atau clammy itu lembab ya. Ini sebagai indikasi terjadinya shock hipovolemik. Ya, jadi kalau Anda temukan ya di dalam kulit itu dingin ya, suhunya dingin, kemudian pucat dan lembab ya. Ini sebagai tanda-tanda terjadinya shock hipovolemik. Nah, kemudian jelaskan kepada pasien ya apa yang menyebabkan dari kondisi hipovolemia yang dialami oleh pasien.
dan bagaimana cara ya untuk ya menghindari hal itu terjadi jika terulang kembali. Dan jelaskan kepada pasien juga tujuan dari perawatan itu apa. Baik, itulah dari proses keperawatan pada pasien dengan shock hipovolemik, dari proses pengkajian, ya assessment, kemudian diagnosa keperawatan, kemudian pengobatan serta nursing intervention. Semoga Anda bisa memahaminya. Jika ada yang belum jelas bisa Anda tanyakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.